Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, tapi bentar-bentar yang di belakang kok masih ngobrol sendiri, masih asik sendiri. Ayo duduk yang rapi, mulutnya diam dulu ya. Ibu mau awali pelajaran pagi hari ini dengan doa. Ayo ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin, semoga hari ini belajarnya lancar dan ilmunya bisa nyantol ke anak-anak semuanya. Oke, ibu absen dulu ya. Kalau namanya ibu panggil, jawab hadir yang jelas. Yang pertama, Cinta hadir apa enggak? Hadir. Yang kedua, Bagas hadir. Hadir. Doni hadir. Siska hadir. Alia hadir. Oke, Doni duduknya yang benar ya, jangan miring kayak gitu, punggungnya yang tegak. Nah gitu, bagus. Oke, hari ini kita full tim semua deh, jadi senang ibu lihatnya. Jadi hari ini nggak ada yang ketinggalan materinya ya. Nah, sebelum ibu jelasin, coba lihat ini dulu. Ibu mau tunjukin sesuatu kepada kalian. Ada yang tahu gambar ini apa? Gambar apa? Ya betul, es batu. Kira-kira kalau ibu keluarin di ruang terbuka ini, kira-kira dia akan meleleh atau enggak? Akan berubah jadi apa? Ya, jadi air, betul. Nah, kenapa bisa gitu? Ada yang tahu? Ada yang bisa ngejelasin? Ya, nanti ibu akan ngejelasin. Itu tadi namanya perubahan wujud benda ya anak-anak. Perubahan wujud benda sendiri ada 6 jenis. Yang pertama ada mencair, yaitu benda padat yang berubah jadi cair. Contohnya tadi air es yang lama-lama di luar ruangan yang kena panas, lama-lama dia akan menjadi air. Yang kedua ada yang membeku, kebalikannya dari mencair, yaitu cair jadi padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer, lama-lama dia akan menjadi es batu. Oke, Bagas sama Doni kayaknya ada yang sesuatu yang lebih seru nih, kok ngobrol berdua. Ayo, oke, ceritanya nanti ya. Sekarang dengerin pelajaran ibu dulu, biar nanti kalau ibu tanya, Bagas dan Doni bisa tahu, bisa menjawab. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga ada menguap nih, cair jadi gas. Pernah lihat gak uap keluar waktu masak ayam mendidih ibu kalian? Nah itu dia contohnya menguap. Yang keempat ada mengembun, contohnya gas jadi cair. Contohnya titik-titik air yang menempel di luaran gelas. Pernah lihat kan? Pastinya kalau kalian buat air es sirup gitu yang dingin, pasti di luaran gelasnya ada titik-titik es, itu namanya mengembun. Oke, Ilsa, kenapa bengong? Ibu mau tanya nih, titik-titik air di gelas es itu tadi namanya apa? Ayo. Betul, mengembun. Bagus banget Elsa, kamu betul. Walaupun kamu bengong tapi telinga kamu ngedengerin ibu, tapi ibu mohon lebih dengerin dan lebih fokus lagi ya. Oke, dua lagi ya nih. Yang kelima ada menyublim, jadi padat langsung jadi gas tanpa jadi cair dulu. Contohnya kapur barus yang lama-lama habis sendiri di lemari. Terus yang terakhir ada mengkristal, kebalikannya dari menyublim. Gas langsung jadi padat. Contohnya bunga es yang menempel di freezer. Pernah lihat kan? Itu cantik banget kan? Menurut anak-anak cantik gak? Oke, sekarang ibu minta kalian berdiskusi sama teman sebangku ya. Coba sebutin satu contoh perubahan wujud benda yang pernah kalian lihat di rumah atau lihat sekeliling kalian. Waktunya 1 menit ya ibu beri. Ayo Bagas dan Doni, berdiskusi apa? Ini berdiskusi tentang perubahan wujud benda ya, bukan diskusi tentang game. Nanti diskusinya tentang game nanti kalau pelajaran ibu udah selesai. Oke, waktunya habis. Ada yang mau cerita duluan? Bagas dan Doni mau cerita duluan? Oke, silakan. Wah, bagus banget, betul banget. Itu tadi contohnya dari menguap. Oke, sekarang anak-anak tolong matanya ke ibu dulu, fokus ke ibu dulu. Bukunya ditutup, ibu akan rangkum materi hari ini. Oke, yuk kita ulangi bareng-bareng. Perubahan wujud benda tadi ada berapa?
Ya, ada 6. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyuplir, yang keenam mengkristal. Betul semua. Nah, jadi keenam-enamnya ini jangan sampai ada yang kelewat ya. Nanti kalau kelewat salah nanti. Oke, Ibu mau tanya 3 hal yang cepat. Siapa yang bisa jawab nanti angkat tangan. Oke, yang pertama, lilin yang melala itu contoh dari apa? Oke, Bagas. Bagus. Iya, betul, mencair. 2. Kapur baru habis sendiri itu namanya apa? Siska mau menjawab. Oh iya. Iya, betul, menyublim. Nah, yang terakhir, bunga es yang di kaca freezer itu contohnya dari apa, anak-anak? Betul banget, mengkristal. Wah, kalian nggak ada yang salah nih satupun, keren banget. Jadi kalian semua memperhatiin materi ibu dengan baik. Oke, sebelum doa tolong rapihin dulu mejanya ya. Buku masuk tas, sampah tolong dibuang ke tempatnya. Oke, nah kelas udah bersih, hati juga senang. Kalau tempatnya rapi, mejanya bersih, nggak berantakan, bukunya nggak kecacar kemana-mana, jadi belajarnya juga lebih nyaman kan anak-anak, betul gak? Setuju nggak? Ya, oke anak-anak, ibu mau ngomong sesuatu sebelum pulang. Tadi kita belajar tentang soal perubahan wujud benda, betul? Nah, betul. Nah, kalian tahu nggak semua yang kita bahas tadi itu bukan cuma ada di buku. Es yang mencair, uap yang keluar dari masakan, embun di pagi hari, itu semua terjadi di kehidupan kita, terjadi beneran. Bahkan mungkin tadi pagi sebelum kalian berangkat, kalian melihat embun ya. Jadi mulai sekarang jangan pernah nganggap pelajaran IPA itu susah atau membosankan, karena sebenarnya IPA itu kehidupan kita sendiri. Tinggal kita mau memperhatikan atau enggak yang terjadi di sekitar kita. Kalau kalian udah bisa lihat hal-hal kecil di sekitar dan langsung ngerti kenapa itu bisa terjadi, nah itu namanya kalian udah jadi anak yang pintar beneran, anak yang bisa mengerti pelajaran tentang IPA, bukan cuma pintar di atas kertas ya. Oke, oh iya, buat pertemuan berikutnya coba perhatiin di rumah kalian masing-masing ya. Kira-kira perubahan wujud apa yang paling sering kalian temui, nanti kita cerita bareng-bareng sama teman sekelas. Oke, yuk kita tutup hari ini dengan doa. Ketua kelas silakan untuk memimpin. Amin. Makasih anak-anak udah semangat hari ini. Ibu bangga banget sama kalian. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.